Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menyebutkan nama dari 12 senyawa yang disebutkan pada soal. Nah, jadi untuk tata nama senyawa, bila kita memiliki senyawa ionik di mana terjadi ikatan antara kation dengan anion dan pada umumnya terjadi antara unsur logam dengan non-logam, apabila kita memiliki kation yang memiliki satu tingkat oksidasi saja, maka penamaannya adalah kation diikuti langsung dengan anionnya. Dan apabila kation kita memiliki lebih dari satu tingkat oksidasi, maka penamaannya adalah kation diikuti dengan dalam kurung, muatannya dalam angka Romawi, tutup kurung, dan diikuti dengan anion. Nah, apabila kita memiliki senyawa kovalen, di mana terjadi ikatan antar unsur non-logam atau antara unsur non-logam dengan unsur metaloid, maka penamaannya adalah menggunakan angka indeks sebagai awalan. Nah, apabila kita memiliki senyawa asam di mana asam itu dapat didefinisikan sebagai penghasil ion H+, maka penamaannya adalah asam diikuti dengan anionnya. Dan apabila kita memiliki basa, di mana basa ini dapat didefinisikan sebagai penghasil ion OH-, maka penamaannya adalah kation diikuti dengan hidroksida. Nah, kita mulai dari yang A ya, co-friends, yaitu MgS. MgS. Nah, apabila dia terionisasi, maka dia akan menjadi Mg2+ ditambah S2-. Nah, di sini Mg itu kan merupakan golongan 2A ya, co-friends. Jadi, dia ini memiliki tingkat oksidasi yang sudah fix, sudah tetap gitu, yaitu +2. Dan S ini dia juga merupakan golongan 6A dan pada umumnya dia memiliki bilox -2. Maka kita kemungkinan akan menggunakan penamaan yang ini, yaitu kation dengan satu tingkat oksidasi. Penamaannya adalah kation diikuti langsung dengan anion. Maka penamaannya adalah magnesium. Magnesium ini sebagai kationnya ya, co-friends. Diikuti dengan anionnya. Ini sulfur, dalam bentuk anionnya itu namanya adalah sulfida. Nah, kemudian kita lanjutkan yang B, yaitu NH4OH. NH4OH, apabila dia terionisasi, maka akan menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, di sini dia merupakan basa ya, co-friends. Nah, kemudian di sini untuk kationnya, ini namanya adalah amonium. Amonium. Nah, karena di sini dia merupakan basa yang menghasilkan ion hidroksida, penamaannya adalah amonium hidroksida. Nah, kemudian kita berpindah ke yang C, yaitu P2O5. Nah, di sini kita memiliki P yang merupakan golongan 5A dan O yang merupakan golongan 6A. Nah, di sini keduanya merupakan unsur non-logam, co-friends. Berarti kemungkinan mereka merupakan senyawa kovalen. Nah, jadi penamaannya adalah menggunakan angka indeks sebagai awalan. Nah, untuk yang fosfor, kan di sini angkanya adalah 2 ya, co-friends. Jadi, untuk 2, itu apabila kita jadikan awalan adalah di fosfor, dan di sini untuk oksigennya ada 5. 5 itu apabila kita jadikan awalan, namanya adalah pentaoksida. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang D, yaitu Cr2O3. Cr2O3. Nah, Cr2O3 ini, Cr itu merupakan logam ya, co-friends, sementara O itu merupakan non-logam. Jadi, kemungkinan di sini terjadi ikatan antara logam dengan non-logam. Nah, tapi Cr itu tidak memiliki satu tingkat oksidasi, melainkan lebih dari satu. Nah, jadi kita perlu terlebih dahulu menentukan bilox atau muatan dari Cr-nya. Nah, jadi di sini kita akan meninjau dulu bilox dari oksigennya. Bilox dari oksigen itu pada umumnya adalah -2. Nah, karena di sini totalnya adalah ada 3, maka kita kalikan 3, -2-nya maka menjadi -6. Nah, kita dalam suatu senyawa, maka total muatannya itu harus sama dengan 0. Jadi, di sini muatan dari Cr2-nya haruslah +6, agar total
muatan dalam senyawanya sama dengan 0. Nah, kemudian karena di sini kita memiliki angka indeksnya 2, maka untuk menentukan bilox individual dari CR-nya, plus 6-nya kita bagi 2, sehingga menjadi plus 3. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bilox individual CR-nya, maka kita akan menamakannya menjadi kromium 3, karena itu merupakan muatannya 3 oksida, yaitu nama anion dari oksigen. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yang E, yaitu Na2SO4. Na2SO4 yang apabila terionisasi akan menjadi 2Na plus ditambah SO4 2-. Nah, di sini kita memiliki Na yang dia itu memiliki satu tingkat oksidasi. Dia itu merupakan golongan 1A. Dan dia itu tingkat oksidasinya hanya plus 1. Nah, jadi di sini kita memiliki namanya adalah natrium. Nah, kemudian di sini kita memiliki ion poliatomik, yaitu SO4 2-. Dan namanya itu adalah ion sulfat. Nah, berarti langsung dapat kita ketahui ya namanya adalah natrium sulfat. Nah, kemudian kita lanjut ke yang F, yaitu SiO2. SiO2. Nah, di sini Si dan O keduanya itu sama-sama merupakan unsur non-logam. Nah, jadinya penamaannya adalah mereka kan merupakan senyawa kovalen. Jadinya kita akan menggunakan angka indeks. Nah, di sini untuk Si karena dia tidak memiliki angka indeks berarti angka indeksnya dianggap adalah 1 ya. Nah, tapi karena dia terletak di awal, maka tidak perlu kita tulis angka indeksnya. Namanya adalah silikon. Kemudian kita di sini memiliki angka indeks 2 untuk oksigen, maka penamaannya adalah dioksida. Nah, kita lanjutkan ke yang G, yaitu ClO2. Cl2O. Nah, di sini lagi-lagi kita memiliki senyawa kovalen. Dan penamaannya adalah menggunakan angka indeks. Sehingga namanya adalah karena Cl-nya ada 2, maka awalannya adalah di, dan di sini namanya adalah diklorin. Nah, kemudian untuk oksigen, meskipun dia angka indeksnya 1, tapi karena dia terletaknya bukan di awal, maka penamaannya adalah diklorin monoksida. Monoksida. Nah, kita berlanjut ke yang H, yaitu di sini kita memiliki Mg3N2. Nah, dia apabila terionisasi maka akan menjadi 3 Mg2+ ditambah 2N 3-. Nah, jadi di sini dia itu merupakan bentuknya adalah senyawa ionik. Dan di sini kita memiliki Mg yang memiliki satu tingkat oksidasi, jadi penamaannya adalah kation diikuti dengan anion. Di sini kationnya adalah magnesium, dan di sini ion anionnya adalah N3-, ini nama anionnya adalah nitrida. Nah, kita lanjutkan ke FeCl3. Nah, di sini Fe itu merupakan logam yang memiliki lebih dari satu tingkat oksidasi, sehingga kita perlu terlebih dahulu menganalisis muatannya atau bilangan oksidasinya. Nah, di sini kita memiliki Cl, yang Cl itu merupakan golongan 7A dan pada umumnya dia itu akan memiliki bilox -1 atau muatan -1. Nah, karena di sini ada sebanyak 3, maka kita kalikan 3, maka akan menjadi -3. Nah, karena totalnya haruslah sama dengan 0, maka di sini bilox dari Fe adalah sama dengan +3. Sehingga kita dapat mengetahui, karena kita sudah mengetahui muatannya, maka kita dapat mengetahui namanya, yaitu kationnya, yaitu besi, diikuti dengan muatannya dalam angka Romawi. Nah, kemudian kita memiliki anionnya adalah klorida, diikuti dengan ida ya, friends, karena dalam bentuk anionnya. Nah, selanjutnya adalah yang J, yaitu CuSO4. CuSO4. Nah, jadi di sini apabila kita
kita hendak mengetahui muatan dari Cu yang memiliki lebih dari satu tingkat oksidasi, maka kita harus menghafal muatan dari SO4, yaitu SO4 itu muatannya adalah -2. Nah, ini kalau kita buat ionisasinya, maka akan menjadi Cu. Nah, nggak usah kita tulis dulu, kita akan menulis SO4 2- terlebih dahulu. Nah, jadi Cu, karena di sini masing-masing itu jumlahnya adalah 1 ya, friends. Kalau kita kelompokkan menjadi Cu dan SO4. Nah, jadi agar total muatan dalam senyawanya sama dengan 0, maka Cu-nya muatannya haruslah +2. Nah, kemudian berarti penamaannya adalah Cu itu kan merupakan tembaga ya, friends. Tembaga dalam kurung muatannya adalah 2 dan untuk anion poliatomik ini namanya adalah sulfat. Maka inilah namanya. Kita lanjutkan ke yang K. Di sini ada CaCO3. Nah, di sini kita memiliki Ca. Ca itu biloxnya udah paten, udah pasti banget +2. Nah, kemudian kita memiliki ion poliatomik di sini yaitu CO3 2-. Nah, jadi penamaannya adalah di sini kita akan menggunakan penamaan ionik yang pertama yaitu kalsium. Kalsium diikuti langsung dengan anionnya, yaitu di sini CO3 2- namanya adalah karbonat. Karbonat. Nah, yang terakhir nih, friends, yaitu yang L. Di sini kita memiliki ZnCl2. Nah, jadi penamaannya adalah Zn ini memiliki bilox yang hampir pasti ya, friends, yaitu biloxnya adalah +2. Nah, kemudian di sini kita memiliki 2 Cl-. Nah, jadi penamaannya adalah Zn, yaitu seng. Karena dia hanya memiliki satu tingkat oksidasi, maka penamaannya adalah seng, diikuti dengan anionnya yaitu Cl, dan nama anionnya adalah klorida. Sampai jumpa lagi di soal selanjutnya.